Suara blender yang meraung kencang terdengar familiar setiap harinya. Memenuhi kedai yang dihidupkan oleh pegawai yang tak pernah absen menghidangkan segelas kesegaran. Saya perkenalkan dirinya. Namanya Emri, umur 25 tahun. Kerjanya sebagai karyawan. Udah 2 tahunan di kedai jus gaul. Biasanya jam kerjanya tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 10 pagi sampai dengan 10 malam. Bekerja dari pagi hingga malam membuat Emri kelelahan. Namun, ia hadir dengan senyuman. Dan beginilah keseharian Emri di kedai gaul. Bikin bumbu. Terus ngelainin jus. Bikin seblak, bikin baci. Belanja paling kalau lagi kosong aja barangnya. Menyajikan jus buah memanglah tidak mudah. Emri harus bertindak cermat saat menghadapi kelangkaan bahan dan kondisi buah yang kurang bagus. Kurang bagus mah pasti ada aja. Kalau kan soalnya kan belinya per peti dus kan. Apalagi kalau bukan musimnya gitu. Iya. Berarti kalau gitu rugi dong? Melon, iya rugi. Kadang-kadang melon nggak ada rasanya. Meski begitu, harga dan kualitas di kedai gaul tetap dipertahankan demi menjaga loyalitas pelanggan. Tapi mau naikinnya ke ke jus tidak mungkin. Terlebih pada saat ini, ketika perekonomian Indonesia sedang terguncang. Ini juga berdampak pada pendapatan dan daya beli masyarakat. Terus apakah keadaan ekonomi sekarang tuh serba naik itu mempengaruhi pendapatan teteh atau harga barangnya naik? Sangat mempengaruhi pendapatan dengan harga barang yang naik. Terus peminat juga kayaknya gimana gitu, kurang lah. Tapi tetap saja, pelanggan setia kedai gaul tidak pernah pergi. Udah sih karyawan kayak mau berangkat pabrik tuh kadang-kadang beli alpukatnya 5, terus mangganya 4. Itu bukan mahasiswa? Ya mahasiswa juga pengaruh sih. Sangat berpengaruh di sebelah kayak baci. Tapi buka di sini strategis kan? Ya sangat. Dalam kondisi saat ini, Emri merasa cukup dan bersyukur dengan gaji harian dan akomodasi yang ia terima setiap harinya. Tapi belum cukup untuk mengejar mimpi. Pengen buka usaha kayak gini, tapi belum ada tempat. Tapi udah dapat ilmunya? Insya Allah banyak. Kan tadi teteh kerjanya di sini baru 2 tahun ya? Tapi sebenarnya buka toko ini tuh udah berapa lama? Udah lama. Kayaknya 20 tahunan lebih. Ya orang mah biasa, sedikit-sedikit dulunya mah merintis gitu loh. Sama paling 3 kilo, 5 kilo belanja. Tapi kira-kira untuk karyawan sini kayak si teteh udah berapa kali ganti karyawan? Wah udah berapa kali udah nggak kehitung mah. Dari dulu mah ada 20-an lebih kayaknya. Lelaki, cewek yang udah keluarga gitu. Banyak udah nggak kehitung karyawan. Karena yang udah lama kan pertama ada sih. Nah, sekarang mah banyak ya anak-anak buah di Luas, di mana di Brimob, di Tamak, di Cilegon, di Petir, ada nih. Saudara. Tapi ini berarti cabang pertama ya? Cabang pertama ini, Kota. Begitulah penggalan sejarah singkat yang diceritakan oleh bapak tua pengelola kedai gaul sejak dulu. Sejak berdiri, kedai ini tak pernah berhenti beradaptasi. Sempat terjun ke dunia bakery dan makaroni, kini menjalar ke ranah seblak, cilok, hingga bakso aci. Kedai gaul adalah sebuah contoh usaha yang tak pernah menyerah untuk tetap stabil di tengah getirnya kondisi ekonomi. Pegawai kedai kecil ini terus memberikan pelayanan terbaik yang ikhlas dari hati. Meskipun saat kondisi sulit, terancam oleh kata rugi. Kan sekarang harga-harga barang tuh harga lagi pada naik nih. Iya. Kira-kira nanti jualannya juga bakal naik atau enggak gitu harganya? Kalau jual mah nggak naikin tetap aja. Tapi kan nanti bakal rugi kalau naik harga barangnya tapi ininya enggak. Ya biar sedikit lah, ngambil sedikit. Untungnya nggak banyak-banyak. Agak kaget dari dulu naik harga gitu ya. Naik harga merubah, apalagi sekarang. Dari perspektif lain, seorang pelanggan setia kedai gaul membagikan sedikit ceritanya. Nama saya Agnes Ronena Nenggolan.
Saya di sini yang sebagai pelanggan setia dari Gaul di sini. Ya, umur saya 19 tahun untuk saat ini. Udah berapa sering sih beli minuman di sini, Kak? Terbilang cukup sering ya. Setiap minggu setidaknya ada 2 atau 3 kali. Gitu. Kira-kira Kakak biasanya jajan-jajannya apa aja? Sering ganti-ganti sih, kadang juga salad buah, kadang jus. Ini juga sekarang lagi ada bakso aci, ya enak banget di sini sih. Seblak juga, ya terbilang cukup sering ya. Sesuai banget sih kualitasnya ya, apalagi ini murah ya, jadi enak gitu buat kantong anak kos gitu. Agnes adalah salah satu dari banyak pelanggan yang mulai merasakan dampak ketidakstabilan ekonomi. Sebagai anak kos pasti saya harus mempertimbangkan beberapa hal untuk jajan-jajanan juga gitu. Makanan ringan yang dulu ia nikmati kini berubah status dari kebutuhan harian menjadi kemewahan sesekali. Kedai jus Gaul, tempat ia biasa singgah, kini menjadi cermin kecil dari realita ekonomi yang semakin berat. Sekarang sih karena lagi kayak gini ya, krisis di mana-mana, jelas saya mengurangi ya. Dulu mungkin jajanan saya kayak salad buah yang lumayan sih buat kantong saya, tapi sekarang saya mengurangi gitu, tetap buah-buahan gitu ya. Ekonomi sekarang itu tuh lagi nggak stabil-stabilnya sih ya. Kadang pemasukannya lebih, kadang enggak gitu kan. Cuman karena lagi situasinya kayak gini, terus juga nilai rupiah juga anjlok yang mempengaruhi ekonomi saya juga, ya jelas sih. Mungkin semua orang juga hampir mengalami hal yang sama kayak saya. Kedai jus Gaul bukan sekedar tempat makan. Ia adalah saksi bisu perjuangan. Di tengah inflasi, upah harian, dan mimpi yang belum sempat dijemput. Tak ada yang tahu sampai kapan mereka bisa bertahan. Tapi satu hal yang pasti, mereka tak pernah berhenti mencoba.